Oke guys, selamat datang kembali di channelnya Kuma Aing, dimana channel yang sudah lama tapi belum ada perkembangan juga. Hahaha. Oke guys, baru pertama lagi nih Kakang Prabu di sini mau ngebahas alur cerita film lagi nih. Dan sekarang si Kakang Prabu mau ngebahas alur cerita dari sebuah film pendek yang menurutnya sih ceritanya cukup serem lah ya. Dimana seorang gadis dengan wajah yang sangat cantik ini merasa bahwa wajah yang ia miliki berbeda dengan orang-orang lainnya cenah. Ia sangat tidak percaya diri dengan wajahnya ketika hampir semua orang yang ada di sekitarnya telah merubah bentuk wajah mereka dengan cara oplas. Lalu apakah gadis yang sudah memiliki wajah cantik ini juga akan melakukan oplas juga agar ia bisa tampil cantik layaknya orang-orang lainnya guys? Oke, sebelum kita mulai dari awal ceritanya, kita joget-joget dulu guys. Film ini dimulai ketika seorang gadis kecil bernama Lahyung sedang asyik menggambar di dalam kamarnya. Sejak kecil Ihyung memiliki bakat dalam hal menggambar, dan ia juga sangat suka menggambarkan sesuatu tentang keluarganya. Saat Ihyung sedang asyik menggambar, ia tak sadar bahwa ibunya masuk ke kamar untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh buah hatinya itu. Lalu sang ibu pun mencoba mencari tahu apa yang sedang Ihyung gambar saat itu. Rupanya Ihyung sedang menggambarkan wajah seseorang yang tak lain adalah ibunya sendiri. Melihat bakat yang dimiliki Ihyung, sang ibu pun dengan bangganya memanjang gambaran itu di sebuah dinding yang ada di kamar Ihyung. Gadis kecil dengan wajah yang sangat cantik itu pun selalu tersenyum setiap kali. Tapi bukan kayak orang gila ya. Sang ibu memandang gambaran miliknya dan film pun baru saja dimulai guys. Beberapa tahun telah berlalu nih. Gadis kecil dengan senyuman manis itu kini tumbuh menjadi seorang remaja berparas cantik dengan kulit putih dan bersih bahenol. Namun entah mengapa sepertinya Ihyung tak terlalu suka dengan wajah yang ia miliki saat ini. Tak lama kemudian salah satu temannya, sebut saja dia adalah Siti, datang menghampirinya. Ihyung sempat menanyakan apa yang menyebabkan Siti datang terlambat. Siti pun menjawab bahwa ia dimarahi oleh wali kelasnya karena hari itu ia tidak mengerjakan PR. Setelah mendengar jawaban itu, si Ihyung pun segera merapikan barang-barangnya dan mereka berdua pergi menuju ke klinik kecantikan bersama-sama. Saat berada di ruang tunggu, mereka berdua pun menikmati permen milik kita sambil bercanda gurau. Lalu si Siti menanyakan apakah Ihyung sudah meminta izin pada orang tuanya bahwa ia pergi ke klinik kecantikan tersebut. Namun ternyata Ihyung tidak memberitahukan hal itu pada kedua orang tuanya. Karena merasa bosan, Siti kemudian meminta Ihyung untuk menunjukkan notebook yang ada di dalam tasnya. Tapi tiba-tiba terdengar seorang yang sedang memanggil nama Ihyung. Sehingga Ihyung ini segera menghampiri orang itu sambil membawa notebook miliknya. Di dalam sana Ihyung terlihat sangat cemas ketika orang yang merupakan dokter kecantikan itu sedang melihat-lihat isi dari notebook tersebut. Rupanya Ihyung datang ke tempat itu karena ia ingin mengubah wajahnya agar terlihat seperti gambar yang ada di dalam notebook ini guys. Namun sepertinya si dokter tak bisa melakukan hal itu karena biaya untuk mengubah wajah sangatlah mahal, itu 3 meli gorengan. Mendengar hal itu, wajah Ihyung pun mendadak berubah menjadi sangat sedih. Kemudian Ihyung pun menanyakan berapakah biaya yang harus ia keluarkan agar wajahnya bisa cantik seperti wajah Agnes Monica. Ihyung terlihat sangat frustasi dan ia pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengatakan sepatah kata pun pada si Siti. Malamnya saat Ihyung sedang makan malam bersama ibu dan kakak perempuannya, si ibu mulai menggosip tentang tetangganya yang telah digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. Bahkan tangan tetangganya itu sampai mengalami infeksi dan ia tak bisa bekerja selama beberapa hari. Ternyata hal itu terjadi karena anjing milik tetangganya itu telah dioperasi plastik alias dioplas, sehingga wajahnya menjadi lebih menarik dari yang sebelumnya. Operasi plastik kini telah menjadi tren di kalangan masyarakat luas. Tak hanya manusia, bahkan hewan peliharaan pun bisa menjalani oplas. Meski biaya yang dikeluarkan cukup mahal, orang-orang rela mengeluarkan uang mulai dari puluhan hingga ratusan juta agar bisa tampil seperti idola mereka atau hanya sekedar tampil menarik. Mendengar hal itu,
Ih-yung merasa bahwa wajah yang ia miliki saat ini belum cukup untuk tampil percaya diri di depan publik. Ia juga ingin melakukan oplas seperti orang-orang lainnya, termasuk ibu dan kakak perempuannya. Ih-yung berharap ia bisa melakukan hal itu sebelum menjalani sesi pemotretan untuk buku tahunan di sekolahnya. Kakaknya pun menjawab bahwa Ih-yung tak perlu melakukan oplas karena wajahnya saat ini sudah terlihat cukup menarik. Selain itu, Ih-yung juga masih duduk di bangku SMA, sehingga ia tak perlu buru-buru untuk melakukan hal itu. Namun Ih-yung tetap memaksakan diri karena dulu kakaknya juga melakukan oplas sebelum sesi pemotretan untuk buku tahunan. Ia meminta agar si ibu menyetujuinya, namun si ibu justru mengatakan bahwa Ih-yung boleh melakukan oplas jika ia menggunakan uangnya sendiri. Tak lama setelah itu, si ayah yang baru saja pulang dari kerjanya langsung duduk di sana untuk ikut makan malam bersama karena lapar. Namun ia justru kebingungan ketika melihat tingkah laku si ibu dan kakak perempuan Ih-yung. Lalu ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Namun Ih-yung malah pergi meninggalkan mereka semua. Sambil duduk di kursi taman, Ih-yung sangat sedih, galau karena ia mengira bahwa keluarganya sudah tidak menyayangi dirinya lagi. Lalu tiba-tiba Siti datang sambil membawa tas Ih-yung yang sebelumnya tertinggal di klinik kecantikan. Namun ketika Ih-yung melihat wajah Siti, ia sempat terkejut karena ternyata Siti telah melakukan oplas. Siti pun sempat menanyakan apakah wajahnya terlihat aneh atau tidak, tapi Ih-yung tak mengatakan apapun. Kini Ih-yung merasa bahwa semua orang sudah tidak mencintai dirinya lagi. Ibu, ayah, kakak, tukang dagang, tukang rokok, tukang seblak, tukang parkir, bahkan teman baiknya si Siti pun boleh melakukan oplas. Namun entah mengapa hanya dirinya yang tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Ia sedih karena ia memiliki wajah yang berbeda dan tidak menarik seperti si Bimaru Kocan. Perasaan Ih-yung kini benar-benar hancur. Sejak kecil ia sangat mengidolakan ibunya karena wajah yang dimiliki oleh ibunya sangatlah cantik, mirip Rose Apache. Ih-yung berharap agar ia bisa tampil seperti ibunya ketika ia sudah dewasa nanti. Namun kini Ih-yung tak bisa mencapai mimpinya itu hanya karena ia tak memiliki cukup uang untuk melakukan oplas. Ia juga tak tahu bagaimana cara mendapatkan banyak uang agar ia bisa melakukan oplas dengan uangnya sendiri. Ia juga tak tahu bagaimana cara mendapatkan uang dari TikTok kayak Gunawan Sedbor agar bisa oplas dengan uangnya sendiri. Ia terus berjalan hingga akhirnya Ih-yung melihat sebuah selebaran dari klinik kecantikan baru yang sedang membutuhkan sukarelawan untuk melakukan oplas di klinik tersebut. Tanpa basa-basi, Ih-yung pun segera mendatangi klinik itu dan berbincang-bincang dengan dokter yang ada di sana. Dokter itu kemudian menyuruh Ih-yung untuk menandatangani sebuah kertas persetujuan agar ia bisa segera melakukan oplas terhadap wajah Ih-yung. Dengan wajah polosnya, Ih-yung pun menandatangani kertas itu tanpa mencermati isi dari persetujuannya. Pada akhirnya, Ih-yung bisa melakukan oplas di klinik itu tanpa membayar sepeser pun. Setelah melakukan oplas, seluruh perban yang ada di wajah Ih-yung mulai dibuka satu persatu. Kini wajah yang dimiliki oleh Ih-yung telah berubah menjadi seperti yang ia inginkan. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari dokter yang melakukan oplas sedang memanggil-manggil nama Ih-yung. Dokter itu terdengar sangat panik ketika ia menyuruh Ih-yung untuk membuka matanya. Dan ternyata oplas yang dilakukan terhadap Ih-yung tidaklah berhasil. Semua yang Ih-yung lihat sebelumnya hanyalah mimpi belaka. Kini ia bahkan tak bisa membuka matanya karena Ih-yung saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat kritis. Tak lama setelah itu, Ih-yung pun kembali ke rumahnya. Ketika semua orang saat itu sedang menikmati makan malam mereka, awalnya semua orang bertingkah biasa-biasa aja. Ibu, ayah, dan kakak Ih-yung tetap melanjutkan makan malam mereka. Hingga akhirnya ketika mereka melihat wajah Ih-yung, mereka semua terkejut karena Ih-yung telah melakukan oplas dan wajahnya kini telah berubah seperti kebanyakan orang-orang lainnya. Namun mereka semua tak pernah menyadari bahwa orang yang ada di depan mereka saat ini bukanlah Ih-yung, melainkan orang lain dengan wajah yang sudah dioperasi plastik. Orang itu datang ke sana untuk menggantikan Ih-yung karena setelah gagal melakukan oplas wajah Ih-yung sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Bahkan wajahnya juga tidak bisa diperbaiki dengan cara lain. Mungkin sutradaranya pun tidak tahu entah teuing kumaha kabarnya si Ih-yung sampai sekarang, dan cerita pun selesai. Mungkin dari akhir film ini bisa disimpulkan, jangan lupa untuk bersyukur ya guys. Jadi tetap mengeluh dan jangan semangat. Saya dari Pusat mengatakan cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa ngopi. Bye bye.